setidaknya wakil presiden yang akan diupayakan dengan bersama Anies Baswedan. Kita kenal ada Koalisi Indonesia Bersatu, ada Golkar, ada PAN, dan P3. Kemudian ada Gerindra dengan PKB, kemudian PDIP bisa mengusung sendiri, maka Demokrat, PKS, dan Nasdem kemungkinan besar bisa berkoalisi. Saya membaca peta itu, memperhatikan peta itu, sekaligus juga melihat pertemuan Pak SBY dengan Pak Surya Paloh. Berkumpul bersama, memilih untuk bersatu, memilih untuk meraih kemerdekaan hakiki. Kemerdekaan hakiki adalah hadirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, ketika kita memilih bersatu karena kita punya tujuan yang sama. Asal usul tidak bisa dipersatukan. Yang mempersatukan adalah tujuan kita bersama. Orang yang sangat nasionalis, orang yang pandangannya sangat moderat, orang yang memahami bahwasanya Indonesia ini negara bineka, negara untuk seluruh suku bangsanya, negara yang hadir, karena sangat paham bahwasanya kebinekaan, perbedaan itu adalah kekuatan dan kekayaan. AHY bisa bergabung dengan siapa saja sebagai calon wakil presiden. Dia bisa menampingi Anies Baswedan. Kalau kita mau menang, bekerjalah dengan kejujuran hati. Karena saya yakin dan percaya, arah angin sejalan dengan keinginan Nasdem. Kita membutuhkan mereka yang lebih dulu mengawaki negeri ini, mereka yang lebih dahulu membangun negeri yang penuh dengan tantangan dan ujiannya. Sangat merasa optimis. Kenapa? Karena Partai Demokrat saat ini bukan hanya berbenah, tapi kita sudah bersatu untuk memperjuangkan putra terbaik kami, kader partai terbaik, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, dan saatnya menjadi pemimpin nasional, setidaknya wakil presiden yang akan diupayakan dengan bersama Anies Baswedan. Pak AHY atau siapa yang ini, moga-moga ada jodoh, ya. Mungkin disinilah kita ingin bikin pertemuan perjodohan dalam waktu awal-awal. Kalau kata Pak SBY, yang tua pernah muda, yang muda belum pernah tua. Artinya, marilah kita bergandengan tangan lintas generasi. Benar kalau tadi dipikirkan atau dibangun sebuah visi, kalau kita memikirkan generasi muda, sebenarnya kita juga memikirkan generasi pendahulu kita, karena kita juga akan tiba di saat itu. Ini yang harus bisa kita baca. Sebuah tanda-tanda emosi publik yang dekat dengan nuansa cara berpikir Nasdem, itu adalah modal besar. Dari apa yang disampaikan Mas AHY dalam safari politik, menjumpai para ketua umum, para pemimpin, bakal pemimpin negara ini, sangat ramah, sangat diterima, pemikirannya juga bisa menyesuaikan dengan yang bertemu dengan beliau, dan saya melihat Mas AHY memang wajar dan pantas mewakili generasi milenial untuk tampil sebagai pemimpin nasional di 2024. Oleh karenanya secara khusus pada kesempatan puncak Maulid PKS ini kami mengundang segera partai politik untuk berbicara dan mewakili pimpinan-pimpinan masyarakat dengan tema keagamaan, tema kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Sebagai upaya menumbuhkan semangat kolaborasi untuk pelayan Indonesia. Siapa tahu pas kumpul-kumpul begini nanti ada yang berjodoh di 2024. Kita nggak tahu nih siapa yang bisa kita pinang di depan mata ini, gadis mana yang paling cantik, ya. Jadi Pak Bagja, mohon maaf nih, kita lagi cari jodoh-jodoh aja pelan-pelan ya, sambilan ya. Memperhatikan masyarakat, karena saat masyarakat ini sekarang memerlukan kesejahteraan, tidak memerlukan retorika. Banyak orang menganggap retorika itu penting, tapi lebih penting bagi masyarakat bagaimana perut ini kenyang, bagaimana mereka bisa berusaha dengan baik,
bagaimana lancar dalam program perekonomian rumah tangganya, itu yang dipikirkan. Diketahui, peneliti Center for Strategic and International Studies, CSIS Arya Fernandes memprediksi Nasdem Demokrat PKS bakal menjalin kerjasama dalam membentuk koalisi tangguh. Untuk mengunci paslon Capres dan Cawapres 2024, paslon yang diusung adalah Anies dan AHY, karena kedua tokoh tersebut mempunyai kredibilitas yang sangat bagus bagi rakyat Indonesia. Surya Paloh, kedekatan Nasdem dengan Demokrat merupakan modal awal untuk membangun koalisi. Walaupun dari kemarin Demokrat dan Nasdem sudah sering bertemu, dan sekarang kita akan memantapkan koalisi bersatu. Ia pun menyebut saat ini Nasdem tengah membenahi sektor internal partai, dan menjalin keharmonisan antara Nasdem, PKS dan Demokrat yang akan mengusung Anies dan AHY 2024. Persamaan itu itu modal dasar yang bisa dikapitalisasi untuk sesuatu. Kita lihat perkembangannya juga. Tidak hanya kita mengenal, harus tahu kemampuan kita dan kelemahan kita, kata Surya Paloh. Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS diprediksi akan berkoalisi. Partai Demokrat membuka peluang akan menggelar pertemuan lanjutan dengan Nasdem dan PKS. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Hinca mengatakan pertemuan lanjutan dengan Nasdem dan PKS akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Nanti akan ada lanjutan lagi. Nanti masih ada lagi dalam waktu dekat, kata Hinca kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022. Hinca mengatakan saat ini Demokrat masih terus terbuka dan berkomunikasi dengan semua partai politik. Menurutnya, masih ada waktu yang panjang untuk menentukan koalisi Demokrat. Kami berkomunikasi dengan semua partai politik yang berhak mengajukan atau mengusung presiden. Semua kami datangi, kami berusaha terus, melakukan komunikasi itu nggak 1-2 kali terus-menerus. Sabar saja, biarkan saja jalan nggak apa-apa masih panjang, ucap Hinca. Hinca melihat komunikasi yang dilakukan Demokrat dengan parpol lain untuk menyamakan visi dan misi antar parpol. Menurutnya, adanya ketentuan presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20%, membuat semua parpol melakukan komunikasi untuk berkoalisi. Sejak awal sebenarnya masa musim ramai betul soal koalisi-koalisian itu. Apa yang dilakukan oleh Demokrat itu berkomunikasi dengan parpol sahabat siapapun dia untuk menyamakan visi misinya, bagaimana perbaikan ke depan, ujarnya. Maka semua partai melakukan komunikasi itu, menemukan tonlah menyamakan frekuensi untuk mengusung perbaikan dan perubahan ke depannya. Imbuhnya, berdasarkan hal itu, Arya melihat Nasdemlah yang sudah mulai mengerucut kepada Demokrat dan PKS untuk berkoalisi. Nasdem, menurutnya, dinilai cukup sulit membangun koalisi dengan partai yang lebih besar, seperti PDIP dan Gerindra. Nasdem memang kecenderungannya formasi koalisi sekarang itu memang akan cenderung pilihan Nasdem, sekarang mulai mengerucut pada dua partai, yaitu Demokrat dan PKS. Kenapa? Karena pilihan Nasdem untuk di luar partai itu juga tidak mudah, jelas Arya. Sebelumnya, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sempat bertemu dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pada Kamis, tanggal 23 Juni tahun 2022. AHY mengunjungi markas Partai Nasdem dan menyebut pihaknya terbuka untuk berkoalisi pada Pilpres 2024. Kemungkinan itu ada, cukup besar, cuma kan belum hari ini, ucap Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 23 Juni tahun 2022 lalu.